Apa jadinya kalau politikus sebuah negara justru pergi ke luar negeri untuk melobi tekanan terhadap negaranya sendiri? Itu terjadi di Lebanon. Berikut ulasan saya, Abdillah Al-Habsyi. Belakangan ini Lebanon kembali dihebohkan oleh pernyataan Presiden Joseph Aoun yang menyindir keras sebagian elit politik negaranya sendiri. Ia mengatakan ada orang-orang Lebanon yang pergi ke Amerika Serikat bukan untuk membela kepentingan bangsanya, tetapi justru untuk, meminjam kata beliau, menebar racun dan merusak citra Lebanon di mata dunia. Pernyataan ini langsung mengarah pada aktivitas lobi politik yang sudah lama dilakukan oleh Partai Lebanese Forces atau LF yang dipimpin Samir Ja'ja. Washington DC menjadi tujuan utama mereka. Namun misi mereka bukan mencari solusi bagi rakyat Lebanon, melainkan melobi intervensi asing, baik militer maupun politik, yang menekan kelompok perlawanan di dalam negeri. Selama bertahun-tahun, pesan LF kepada Amerika Serikat hampir sama. Lemahkan perlawanan, dorong sanksi, dan bentuk ulang politik Lebanon dengan kekuatan luar, bukan lewat kesepakatan internal. Bahkan ada dugaan kuat bahwa dalam perjalanan lobi itu terjadi koordinasi langsung maupun tidak langsung dengan pejabat Israel. Dugaan ini bukan muncul dari ruang kosong, melainkan dari sejarah lama hubungan LF dengan Amerika dan Israel. Kita tidak bisa melupakan periode tahun 1982 ketika invasi Israel ke Lebanon berlangsung. Saat itu, pimpinan LF berada dalam koordinasi aktif dengan Komandan Militer Israel Bachir Gemayel, pemimpin LF kala itu, bahkan disebut berada di ruang komando Israel bersama Ariel Sharon ketika operasi menuju Beirut berlangsung. Jejak sejarah inilah yang membuat banyak orang sulit mengabaikan hubungan LF dengan kekuatan eksternal. Hal yang paling berbahaya dari agenda politik LF adalah tuntutan agar tentara Lebanon berhadapan langsung dengan kelompok perlawanan. Di Washington mereka berkali-kali menyuarakan agar tentara melucuti Hizbullah dengan kekerasan, meski itu berpotensi memicu konflik internal atau bahkan perang saudara. Banyak pihak di Lebanon melihat gagasan itu bukan sebagai kepentingan nasional, tetapi sebagai kepentingan Israel yang dikemas ulang dalam bahasa politik Lebanon. Pada akhirnya semua ini kembali pada satu isu besar, loyalitas nasional. Ketika sebuah partai secara aktif meminta negara asing menekan Lebanon atau menghukum rakyatnya sendiri, persoalannya tidak lagi sekadar politik ini menyangkut kedaulatan. Seperti disampaikan Presiden Aoun, Lebanon seharusnya dibela, bukan digambarkan sebagai masalah yang perlu dibenahi oleh kekuatan luar. Jika racun politik itu terus diekspor ke negara lain, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar citra negara, melainkan masa depan Lebanon sendiri.